Iya kan? Mana aja tadi loh. Yang mana? Yang tadi yang pakai kacamata kan tadi sananya. Oh, mati kita. Bicara itu. Selamat siang para peserta seminar. Selamat datang di seminar kesehatan dan motivasi dengan tema meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan reproduksi melalui pemakaian pembalut kain. Pada hari ini ada penyusunan acaranya, yaitu pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, kedua yaitu kata sambutan CV Yuspin, kemudian materi edukasi kesehatan oleh Ibu Dr. Rosa Zorayatamin Damanik MKes, kemudian sesi tanya jawab, kemudian dilanjutkan dengan isoma. Selanjutnya yaitu pembacaan materi edukasi motivasi oleh Bapak Rizali Ansar LP, NLP, NLP, CH, CHT, CI, CFI, DSE dari Most Wanted Coach for Fit Performance. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya pengenalan pengurus komunitas Yuspiners Sumatera Utara, pembagian door prize dan pertanyaan terbaik dan penutup. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Yuspiners Sumut, yaitu Ibu Astri Wahyuni SE, kemudian owner CV Yuspin Ibu Rafiah Rusida SH. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Hijabers Medan, yaitu Kakak Putri Mandasari. Dan acara ini juga disponsori oleh Zoya, Latifa, Valena K, Cleopatra, Ponsel 21, Mos FM, Hijabers Medan, Sumut Pos. Dan acara ini juga didukung oleh iNews TV dan Waspada Online. Kami ucapkan juga selamat datang kepada pembicara satu kami, yaitu Dr. Rosa Zorayatamin Damanin MKes. Puji syukur kehadiran Tuhan kita sampaikan karena kita dapat berkumpul di acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita yang sudah hadir di acara ini, kepada Dr. Rosa Zorayatmin dan Mas Rizal Ansar yang berkenan hadir dari Jogja. Saya mau beritahu karena pembicara kita awalnya adalah Ibu Tuti, tapi karena berhalangan hadir kita ganti dengan Bapak Rizal Ansar. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta yang hadir di sini dan kepada seluruh panitia yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Atas izin Allah kita dapat mengikuti acara ini dengan baik dan sesama. Akhir dari sambutan saya ini saya ucapkan terima kasih dan semoga kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya mau cek semangat dulu ya. Relax dulu nih ya. Saya di atas ya Bapak ya, biar yang belakang kelihatan. Ya. Perkenalkan dulu sebelumnya nama saya Rafiah Rusda. Untuk titelnya SH ya. Kebetulan saya mengambil akademik di Sarjana Hukum ya. Saya di sini sebagai Direktur CV Yuspin. Ada yang mau tanya umur nggak ya? Umur saya alhamdulillah sudah 25 tahun. Oke, saya mau cek semangat dulu ya. Nanti jika saya tanya pembalut kain, teman-teman menjawab Yuspin, gitu ya, dengan semangat. Oke, bisa berdiri dulu semuanya? Sudah ya, kita mulai tes dulu. Pembalut kain Yuspin. Oke, sekali lagi. Pembalut kain Yuspin. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali nih teman-teman yang datang ke sini ya. Baik, yang pertama
pribadi mengucapkan yang saya hormati Dr. Rosa ya sebagai pembicara kami kali ini, dan kepada Bapak Rizali Ansar, sebelumnya bukan Bapak ya, masih Mas. Masih Mas Rizali Ansar. Untuk titelnya mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan karena panjang sekali. Ya, untuk selanjutnya saya ucapkan juga selamat datang untuk kedua orang tua saya, suami saya, anak saya, semuanya yang ada di sini selamat datang. Semoga bisa menikmati acara seminar ini ya dan mendapat manfaat yang luar biasa. Saya akan sedikit bercerita saja ya. Banyak yang tanya ide awalnya itu bagaimana sih, gitu kan? Ada yang mau tanya nggak sebenarnya? Kalau ada saya jawab. Nah, untuk ide awal ini secara singkat aja karena kalau nanti saya kelamaan ya. Maaf ya Bu, duduk. Ide awalnya saya tanya kepada ibu saya. Karena ibu saya itu sering iritasi waktu datang bulan, ya kan? Saya tanya, Bu, ibu saya bilang, saya pengen pakai pembalut tapi dari kain gitu. Karena waktu saya kelas 6 SD, orang tua saya membuatkan dari kain handuk, ya kan? Selanjutnya saya modifikasi ya, biar nggak kain handuk aja gitu. Gimana caranya agar pembalut kain ini bisa dipakai semua kalangan, ya kan? Dan dibawa traveling, tidak bocor seperti itu. Tidak ribet juga, karena mindset orang-orang pembalut kain itu sangat ribet, ya kan? Bahkan ada yang menganggap jorok seperti itu. Tapi dari saya desain awal untuk ukuran dan lain sebagainya, saya konsultasikan dengan penjahit saya. Justru saya diajari sama penjahit saya. Setelah itu untuk bahan baku, saya konsultasi dengan produsen handuk juga. Jadi memang Yuspin ini didesain khusus untuk kain handuknya. Itu memang kita buat yang licin karena biar cepat luntur, jadi tidak ada bakteri yang tertinggal, dan tanpa klorin, tanpa pemutih seperti itu. Nah, jadi memang sudah aman dan alhamdulillah kita sudah legal mempunyai siup. Artinya sudah legal beredar di seluruh Indonesia seperti itu. Dan tidak lupa saya ucapkan bangga yang luar biasa untuk Master Stokis Sumatera Utara, Mbak Asri Wahyuni. Tepuk tangan dulu dong. Iya, luar biasa sekali ini. Awalnya mau jadi agen biasa ya, agen biasa. Setelah itu, Mbak, saya mau jadi agen tunggal. Setelah itu, Mbak, saya mau coba jadi distributor tunggal se-provinsi Sumatera Utara. Luar biasa kan? Tepuk tangan lagi dong. Iya, dari awal target itu sudah sangat melebihi target penjualannya. Seperti itu. Dan juga untuk teman-teman reseller juga panitia ya, yang luar biasa sudah bisa mengadakan acara seperti ini. Pada awalnya Mbak, saya mau ngadain acara gitu kan. Wah, saya nggak bisa bantu karena saya di Jawa, saya bilang gitu. Oh iya Mbak, nggak apa-apa, saya usahakan sendiri. Mereka bilang seperti itu. Luar biasa sekali. Terharu saya. Luar biasa memang. Ya, alhamdulillah. Jadi teman-teman di sini insya Allah nanti akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Nanti untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Rosa dan Mas Rizali Ansar. Seperti itu ya. Oke, cukup sekian. Sebentar, saya masih ada satu door prize untuk peserta yang hadir di sini yang beruntung. Ya, caranya nanti saya akan teriakan seperti lagi kayak tadi ya. Pembalut kain Yuspin. iya, untuk yang paling semangat teriakannya akan saya kasih satu pack Yuspin Dayus. Gratis ini ya, gratis. Ya, oke. Saya mau tengah-tengah peserta dulu ini. Panitia. Berdiri dulu ya, berdiri dulu ya. Dari atas aja. Nanti nggak kelihatan. Panitia, Mbak. Oke, Panitia. cek. Oke. Cek yang Oke, jalan dulu ya. Mbak di atas aja Mbak, Mbak di atas Panitia tunjuk juga, aja Mbak. nanti saya ambil. Mbak dari atas tunjuk aja nanti saya. Oke, siap ya? Pembalut kain? Wow, luar sekali. Oke, sekali lagi
Dari Kota Pinang. Wow, Kota Pinang, semangat sekali. Iya, tadi sampai lompat ya, semangat sekali yang belakang itu. Iya, semangat. Udah pernah pakai USP? Udah. Udah. Di mana rasanya? Rasanya nyaman. Oke. Ini karena Mbak Yu udah semangat, saya kasih satu tag untuk Mbak Yu ya ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya, selamat. Oke, alhamdulillah atas berkat rahmat Allah kita dapat berjumpa di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rafiah Rusyida yang telah mengundang saya di acara ini dan juga Mbak Asri Wahyuni. Terima kasih Mbak sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran orang tua, ayahanda dan ibunda dari Mbak Rafiah dan suami. Oke. Sebelumnya saya mau kenalan dulu ya. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang Pak Bu. Ya, jadi perkenalkan nama saya Dr. Rosa Zoriata Mindamani. Sekarang saya aktif bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Yang mungkin ya udah pernah lihat fakultasnya kan? Deket sini. Semrajan. Ya, oke. Jadi ada yang mau tanya umur saya nggak? Nggak usah lah ya. Malu saya sama Mbak Rafia. Udah kepala 3 Bu. Saya malu nyebutkannya. Ya, adik-adik saya, mbak-mbak, kakak-kakak, ini rata-rata dari Akbid Akper ya. Dari Akbid mana ini? Oh ya, semangat, tepuk tangan dulu ya. Yang barisan kiri dari mana? Tepuk tangan dulu, 2000 suara. Yang ini yang kanan? Tiga saji. Tiga mana? Oh ya. Tepuk tangan dulu ya. Oke, jadi hari ini saya membawa yang bagian dalam namanya labia minora. Kemudian yang di atas ini namanya klitoris. Jadi organ reproduksi wanita ini istimewa, ya. Yang di sini nih di liang vagina ya, yang ini adalah uretra. Jadi uretra itu tempat keluarnya air seni. Kalau mau pipis keluarnya dari sini. Kemudian bawahnya ini adalah anus, dibatasi oleh perineum namanya. Nah, organ reproduksi wanita sering terkena iritasi akibat bakteri, virus, ataupun jamur. Karena nomor 1 ya, dia dekat sama anus. Anus ini kan tempat pembuangan feses ya. Kemudian ini satu lagi uretra, ini tempat keluarnya air seni. Nah, kalau kita kurang higienis, kurang menjaga kebersihannya, nanti kita bisa sering kena iritasi. Contohnya yang paling sering adalah keputihan, terus gatal-gatal. Nah, itu yang paling sering. Oke, ini saya lanjutkan lagi slide-nya. Nah, ini masih sama. Ini sama di setengah. Nah, kemudian yang kedua namanya genitalia interna. Nah, genitalia interna ini tidak bisa dilihat dari luar. Jadi ada di dalam rongga pelvis atau rongga panggul. Nah, ini nggak bisa dilihat. Nah, jadi organ genitalia interna ini, ya, ini namanya apa ini? Tuba. Uterus. Nah, ini namanya rahim, ya, atau uterus. Nah, ini yang dinamakan uterus, yang ini nih, yang ini aja. Nah, disitulah nanti bayi selama 9 bulan ditanam. Jadi 9 bulan mereka akan berkembang di uterus. Nah, yang ini adalah liang senggama. Ya, liang senggama. Ini namanya introitus vagina. Nah, ini adalah liang senggama di vagina. Nah, yang sekarang jadi isu paling sering adalah cervix. Ini dia cervix. Cervix ini adalah bagian terbawah dari rahim. Nah, bagian paling pakai handuk. Tapi kalau zaman sekarang ya kawan-kawan semua ya, ibu-ibu, adik-adik, pagi-pagi kita bangun pagi.
lagi haid nih, kita ambil dua biji anduk good morning, kita lipat-lipat, pas lari-lari jatuh anduknya. Gimana tuh? Malu kan? Malunya tuh di sini. Nah sekarang, ini ada yang baru dari PT USPIN dan ini inovasinya dari Mbak Rafiah. Tepuk tangan dulu lah untuk Mbak Rafiah. Nah, Mbak Rafiah ini sangat kreatif, dia bikin pembalut dari handuk. Nanti akan diterangkan oleh Mbak Rafiah ya, mungkin ada kalau ada waktu ya. Handuk tadi saya sempat cerita, handuknya ini memang limited edition ya Mbak ya. Emang dipesan secara khusus, jadi jangan takut ini di bleaching pakai klorin. Ini enggak di bleaching pakai klorin. Jadi jangan takut untuk membeli pembalut USPIN ini. Oke. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Menjual diri kita sendiri, maka yang terjadi adalah kita dikenal orang lain sekalian. Iya kan? Nah, kira-kira menurut teman-teman sekalian, seandainya semuanya di sini punya perusahaan dari direktur semua, amin. Nah, kemudian teman-teman sekalian, ada seseorang karyawan yang datang ke tempat Anda, kemudian ada seseorang dan seseorang lagi. Yang satu bisa menjual dirinya dan memperkenalkan siapa dirinya, yang satu cuman diterima yang mana? Yang satu apa yang satu? Nah, yang pertama apa yang kedua? Pertama. Kenapa? Karena dia bisa Menjualkan diri. jual. Iya kan? Kayak gitu daripada cuman. Nah, gitu teman-teman sekalian. Terjualan teman-teman sekalian, yang terjadi adalah kita ketinggalan. Nah, semuanya nggak mau kan ketinggalan? Semua mau maju kan? Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, jadilah penjual. Jadilah apa? Penjual. Sekali lagi, jadilah apa? Penjual. Sekalian, itu penasaran. Apa sih kata yang paling diinginkan orang dalam hidup? Menurut teman-teman sekalian, apa kira-kira? Apa yang paling diinginkan dalam hidup? Sukses. Sukses. Apa lagi? Bahagia. Apa? Kebahagiaan. Wah, apa lagi? Wah, kekayaan. Di depan jawab kaya. Amin. Kemudian apa lagi? Sehat. Sehat. Apa lagi? Cantik. Wah, cantik. Tepuk tangan yang jawab cantik. Apa lagi? Ternyata teman-teman sekalian, berdasarkan penelitian The Challenger, ternyata yang paling diinginkan orang dalam hidup ini adalah perubahan. Ya kan? Berubah dari kondisi yang sekarang menuju kondisi yang diinginkan. Entah itu lebih bahagia karena sekarang kondisinya galau, sakit hati, ya kan? Pengen lebih kaya karena sekarang miskin atau belum punya, pengen lebih sehat karena sekarang kesehatannya menurun, dan sebagainya teman-teman sekalian. Nah, ternyata setiap orang pasti ingin berubah, betul atau tidak? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, setiap orang ingin berubah. Nah, dari situ teman-teman sekalian, dia mengumpulkan orang-orang ahli dan dia teliti apa sih kira-kira yang dilakukan orang ahli ini supaya bisa mengubah orang lain. Nah, itu teman-teman sekalian, dia kumpulkan para ahli, kemudian dia teliti apa sih yang dilakukan orang itu. Nah, suatu ketika teman-teman sekalian, ada seseorang ibu yang bermasalah sama anaknya di rumah. Ya, di sini kan ibu-ibu, ya enggak? Dan bakal jadi ibu. Nah, dia ini bermasalah di rumah, teman-teman sekalian. Masalahnya sama apa? Sama karpet. Jadi karpet itu dibeli di negara non jauh di sana. Nah, dia beli karpet dan karpet itu ditaruh di rumah. Dan karpet itu harganya mahal. Dan otomatis kalau mahal nggak boleh diinjak. Kebayang nggak, karpet ditaruh nggak boleh diinjak? Yang jadi masalah, anak-anak itu kan pasti doyan lari, ya kan? Namanya anak-anak pasti lari. Nah, pada saat lari-lari teman-teman sekalian pasti ke injak. Wah, kalau udah injak itu, wih, adanya marah luar biasa. Pokoknya nggak bisa, pokoknya betul nggak boleh keinjak.
Ya kalau kadang kita mikir kalau memang nggak bisa diinjak, ya udah kasih garis polisi ya nggak, donat cross ya kan. Nah kayak gitu. Kemudian apa yang dilakukan para ahli yang diteliti oleh Richard Bandler ini? Ketika itu ada seorang ibu itu, kemudian ibu itu suruh duduk. Ketika itu ibu duduk. Apa yang ibu inginkan? Saya itu ingin supaya karpet itu bersih. Kalau karpet itu bersih, silakan Anda tutup mata dan Anda mulai bayangkan karpet itu bersih. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas, hembuskan. Bagus, dan bayangkan karpet itu bersih. Wah teman-teman sekalian, senang dia, senyum lebar. Senang nggak kira-kira karpetnya bersih? Bagus. Sementara karpet itu bersih, maka sadari anakmu tidak ada di rumah. Dan kira-kira di mana yo? Di luar. Dan ketika di luar, apa yang terjadi ketika pergaulannya tidak bisa Anda kontrol? Dan apa yang terjadi kalau dia nanti melakukan hal-hal yang aneh-aneh dan tidak sesuai dalam pikiran Anda? Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba yang tadinya senyum jadi cemberut. Ya kan? Nah, ketika cemberut, lalu apa yang diinginkan? Saya pengen anak saya di rumah. Kalau Anda pengen anak Anda di rumah, sekarang Anda tutup mata lagi, kemudian Anda bayangkan anak ada di rumah, meskipun karpet itu kotor, tetapi sadari bahwa anak Anda ada di rumah. Wah, ketika dia bayangkan karpet itu kotor, dia menyadari bahwa anaknya di rumah, dia senyum. Ada nggak yang diubah kira-kira? Enggak kan, yang diubah apa kira-kira? Pikiran. Ya kan? Yang diubah pikiran. Wow, kata Richard Bandler, ternyata luar biasa. Kalau orang bisa mengubah pikiran, ternyata hasilnya luar biasa. Nah, lalu seandainya orang diubah, kira-kira bisa nggak? Wow, ternyata ilmu tentang pikiran ini luar biasa, teman-teman sekalian. Nah, sampai suatu ketika dia ketemu sama temannya namanya John Grinder. Jadi John Grinder ini, teman-teman sekalian, adalah ahli bahasa. Ahli apa? Ahli bahasa, teman-teman sekalian. Jadi dia ahli bahasa dan dia mulai bersama-sama dengan Richard Bandler untuk membahasakan Neuro Linguistic Programming sehingga bisa diajarkan ke semua orang. Nah, gitu teman-teman sekalian. Dan tahu nggak teman-teman sekalian? Teman-teman sekalian di sini akan mempelajari keterampilan itu. Mau? Mau. Oke. Kalau mau, mari kita teruskan teman-teman sekalian. Nah, sebelum itu katakan menjual itu mudah. Menjual itu mudah. Menjual itu mudah. Oke. Menjual itu mudah. Ternyata senang masak juga. Nyambung nggak? Nyambung kan? Nah, sama misalnya seorang profesinya misalnya bidan, ketemu bidan, nyambung nggak? Nyambung kan? Nah, tiba-tiba misalnya saya bidan, Anda siapa ya? Saya dokter. Gimana? Selama dua-duanya tidak menyambungkan diri, gak nyambung. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, adalah gimana caranya supaya rapport dengan orang lain, yaitu adalah menyamakan minat. Menyamakan apa? Minat. Menyamakan minat, teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Jadi samakan dulu minat, maka kita akan lebih membuat orang lain nyaman dengan kita. Kemudian yang kedua adalah menyamakan gerak tubuh. Menyamakan apa? Gerak tubuh. Menyamakan gerak tubuh loh teman-teman sekalian. Misalnya contoh, saya boleh minta bantuan satu orang yang di sini, siapa kira-kira? Mbak Tami boleh? Tepuk tangan dong Mbak Tami. Mbak Tami, boleh Mbak Tami? Sepertinya nggak bisa kursi ya di sini ya. Oke, boleh Mbak Ayu ditukar sama Mbak Ami, supaya yang sebelah sini saya sebelah sini. Oke, Mbak Tami boleh duduk di sini. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, prinsip rapport adalah kondisi di mana fisiologi kita sama, bahasa tubuh kita sama dengan orang itu. Misalnya contoh, gaya duduknya seperti ini, maka kita juga seperti ini. Maka ketika sama kayak gini orang lebih nyaman. Ketika Mbak Tami duduknya seperti ini, saya duduknya seperti ini. Nyaman nggak? Apalagi kayak gini. Nyaman nggak?
Gimana kalau seandainya kita nawarin produk, nawarin sesuatu, tapi kita nawarin yang gini, Mbak, coba beli, Mbak. Orang takut ya enggak? Nah, maka ketika Mbak ambil duduknya seperti ini, saya juga akan ini. Mbak, saya mau nawarin sesuatu, boleh? Nyaman dong? Kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya, apakah sama dengan membikin? Jawabannya tidak. Jawabannya apa? Tidak. Misalnya kayak gini, tiba-tiba dia kakinya seperti ini, misalnya contoh, Mbak Tami boleh turunin sebentar? Nah, dia nurunin kan tiba-tiba langsung turunin. Naikin lagi. Turunin lagi. Gara-gara kepala coba. Ini namanya bikin orang jadi nggak nyaman teman-teman saya. Lakukan itu secara natural. Nah, lakukan itu secara natural teman-teman sekalian, maka respon orang lain jadi akan lebih nyaman. Orang duduknya seperti ini, udah kita kayak gini. Gimana rasanya? Lebih nyaman kayak gini? Nah, kayak gitu. Posisi duduk itu berbahaya teman-teman sekalian ketika kita salah. Teman sekalian mau menjual sebuah produk, tapi tampilan teman-teman sekalian nggak sesuai, yang terjadi adalah orang nggak akan Percaya. Ya enggak? Sebagai contoh, mau jual hijab, orangnya misalnya contoh mau jual hijab, orangnya nggak pakai kerudung, itu rambut kayak macam apa sih mangga yang habis diumur-umur gitu loh. Ya kan? Nah, kira-kira orang mau beli nggak? Enggak. Misalnya lagi orang mau nawarin asuransi, tapi dia pakai tatonya di sini, tatonya gambar mawar. Wah, gambar mawar. Di sini ada akarnya. Orang mau beli nggak? Enggak kan? Maka tampilan itu penting teman-teman sekalian. Tampilan itu penting. Jadi teman-teman sekalian, mulailah sekarang berpenampilan yang menarik, sesuai dengan keadaannya. Kemudian yang kedua adalah kata-kata. Kedua apa? Kedua adalah kata-kata teman-teman sekalian. Ketika kita berkata-kata teman-teman sekalian menggunakan kata-kata yang tepat, itu efeknya luar biasa. Sebagai contoh, di sini, Mbak, ternyata Novi juga ya. Ini Novi juga ternyata namanya. Jadi Mbak Novi, saya minta Mbak Novi sekarang untuk berdiri. Silakan duduk lagi. Nah, itu kata-katanya. Dibandingkan dengan kata yang kedua, Mbak Novi, bisakah saya minta Mbak Novi untuk berdiri? Kenapa dia berdiri? Itu kan kita semua, perkenalkan nama saya Sylvester Samuel. Pemaparan yang sangat bagus lagi ya. Panggilannya Tari. Oke. Pemaparan sudah cukup bagus secara teori juga. Namun saya penasaran nih, mana sih praktek langsung ketika kita teknik NLP itu sendiri. Contoh barangnya aja Yuspin lah gitu. Jadi saya mau lihat praktek si masnya langsung. Ini ada Yuspin, terus dengan menggunakan teknik NLP menemui si calon pembeli kita. Itu seperti apa ya yang terjadi gitu. Saya belum dapat secara langsungnya apa, masih secara teoritis doang. Terima kasih. Yuspin itu ABC enggak? Saya cuma bilang, yang pakai Yuspin siapa? Yang belum pakai? Mau pilih Yuspin apa pilih produk lain? Yuspin. Kenapa orang pilih Yuspin? Saya pernah loh teman-teman sekalian bilang kayak gini, dan contohnya kayak gini teman-teman sekalian. Contoh ketika anak kelas 5 SD itu bilang angka 5 lebih besar daripada angka 4, lebih tinggi daripada angka 4. Gurunya langsung hang. Ini anakku diapain ya? Anak-anak, mari kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya kan? Ayo coba dihitung. 1, ya, 2, 3, 4. Menurut teman-teman sekalian di sini, ini ada angka 4 dan ada angka 5. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, nilainya lebih besar mana? Angka 4 apa angka 5? 4. Nilainya lebih tinggi mana? Antara angka 4 dan 5? 5. 4 apa 5? Lebih tinggi mana? Nah, ibu guru silakan masuk. Ibu guru masuk sebentar. Anak-anak orangnya lebih tinggi mana? 4